Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring PPKN kelas 9 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab yang kedua, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi kita membahas poin yang C, yaitu tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku semua, kalian ketahui bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini di samping memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, juga berisikan pula dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Nah, dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu dan sejarah bangsa Indonesia, dan telah ditempa dan diuji melalui perjuangan yang panjang dan pengorbanan. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita bersama, termasuk kalian anak-anak sebagai pelajar sekaligus generasi penerus bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini tidak hanya dilakukan dengan cara tidak merubahnya, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu kalian ketahui bahwa setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara ini wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi sebuah kenyataan. Berikut adalah contoh-contoh dari sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan. Contohnya di lingkungan keluarga bisa dengan sikap hidup rukun dengan saudara, kerja bakti membersihkan rumah, saling tolong-menolong, menyayangi seluruh anggota keluarga. Kemudian, contoh di lingkungan sekolah yaitu dengan cara ikut serta dalam belajar kelompok, kemudian kerja bakti membersihkan sekolah, tidak membeda-bedakan teman, dan saling membantu antar warga sekolah. Contoh selanjutnya adalah sikap di lingkungan masyarakat dengan cara ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan, kemudian saling tolong-menolong antar warga, tidak melakukan tawuran, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan bersama. Di lingkungan bangsa dan negara, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama, bekerja sama dalam memajukan bangsa, dan menaati peraturan negara. Pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Contohnya di lingkungan keluarga, bisa dengan cara bersikap adil terhadap semua anggota keluarga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Dan di lingkungan sekolah, bisa dengan cara tidak melakukan bullying. Guru tidak boleh membeda-bedakan siswa dan bersikap adil kepada seluruh anggota sekolah. Contoh selanjutnya di lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. 2. Tidak membeda-bedakan warga masyarakat. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian contoh di lingkungan bangsa dan negara, bisa dengan cara memberi fasilitas hingga ke daerah yang terpencil, tidak membeda-bedakan saat memberi bantuan kepada masyarakat, dan tidak individualisme.
Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Contohnya di lingkungan keluarga dengan cara menghargai pendapat anggota keluarga, memberi kesempatan anggota keluarga untuk berpendapat, mengadakan musyawarah keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, menghargai perbedaan pendapat, melakukan musyawarah kelas, dan menghargai semua teman. Selanjutnya, contoh sikap di lingkungan masyarakat. 1. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak mencela orang lain dalam berpendapat. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, yaitu dengan cara menjunjung tinggi harkat dan martabat negara, musyawarah dengan dipilih semangat kekeluargaan dan kebangsaan, dan melaksanakan hasil keputusan rapat negara. Pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan. Contoh selanjutnya di lingkungan keluarga, yaitu dengan melakukan ibadah bersama keluarga, mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah, dan saling menghormati antar anggota keluarga yang berbeda agama. Contoh selanjutnya di lingkungan sekolah, yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, tidak bercanda saat berdoa, dan tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Di lingkungan masyarakat, bisa dengan cara menjalin hidup rukun antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan menghormati upacara keagamaan dari agama lain. Contoh selanjutnya di lingkungan bangsa dan negara, yaitu melaksanakan kehidupan bernegara dengan berlandaskan ketuhanan, memiliki kebebasan memilih agama sesuai undang-undang, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.